Berarti nanti ibaratnya kita ini dulu Nje, pemaparan dulu ya? Iya. Pemaparan dulu, terus nanti baru naik ke candi. Iya. Kayak gitu. Iya. Oh iya. Selamat pagi. Jadi saya sebagai pendamping ini teman-teman kelas 5 dari SD Kanisis Senalan. Saya Bu Rade dan hari ini kami bersama berkunjung ke Candi Borobudur itu untuk melakukan kegiatan Darbe Candi. Dan Darbe Candi itu sebenarnya sudah kami lakukan sebelum pandemi, juga sudah dilakukan setiap tahun sekali. Nah, tujuannya dari kegiatan ini yang diadakan oleh sekolah ini, intinya supaya teman-teman yang ada ini bisa menjaga, terlebih bisa tahu tentang Borobudur itu tidak hanya sekedar berwisata, kemudian cekrek, selfie sudah, lalu tidak tahu sejarahnya seperti apa, kemudian itu peninggalannya siapa, lalu sikap perilaku kita sebagai tentunya generasi menerus harus seperti apa. Nah, itu mungkin singkat dari tujuan kegiatan kami hari ini. Terima kasih. Mungkin saya pengen tahu di sini ada tahu nggak itu candi agama apa? Peninggalan pada salah semua ya. Nah, mungkin sedikit gambaran untuk mengetahui Candi Borobudur itu seperti apa sih? Candi Borobudur itu kelihatannya kan seperti bukit gitu ya, tapi itu tidak terdiri dari batu semua. Jadi di dalamnya itu ada bukitnya. Jadi Candi Borobudur itu tersusun dari blok-blok batu yang menutupi bukit tersebut. Jadi salah satu alasan kenapa tidak boleh naik-naik candi, tidak boleh, dulu kan boleh menyentuh-nyentuh dalam patung itu, dalam stupanya itu ada arcanya, tidak boleh sekarang kan, karena untuk menghindari melesatnya batu candi, karena ribuan jutaan manusia yang naik itu nanti akan mempengaruhi bagian bawah candi, jadi nanti akan ambles gitu ya. Jadi sekarang nggak boleh naik-naik lagi. Nah, terlebih sebelum ketika pandemi ini juga kan ditutup. Jadi untuk menjaga kelestarian candinya tidak boleh naik-naik di candi. Oh ya, di sini ada teman saya, mungkin Mas Mura bisa memperkenalkan. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Mura yang jelas. Enggak, kalau pakai beras. Mas tadi usulnya oke Mas? Iya, bisa. Mas Mura punya? Hah? Punya. Oh yaudah, Mbak, mungkin ada sedikit Mbak Linda? belum siap. Benar. Yang jauh itu saya juga dapat perintah untuk bersama penjaringan semua ini mendadak. Saya belum tahu waktu penjaringan berapa lama di sini. Saya maksimal Jam 1. masih berapa bulan? Ada yang bawa laptop nggak? Nggak ada. Gimana Mbak Linda? Ya mungkin ini ngobrol aja sedikit terus nanti ke atas aja langsung. Karena waktunya sampai jam 1, saya pikir kalau ada live juga bagus. Saya panggil PKN aja Bu. Ya. Bentar ya. Ya. Apalagi ya. Oh iya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di candi ada yang tahu sedikit nggak? Apa satu misalnya apa? Tidak boleh dilakukan di candi selain yang tadi manjat-manjat. Tidak boleh apa kira-kira? Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi harus dibuang pada tempatnya. Kenapa tidak boleh makan di candi? Karena di candi itu di strukturnya itu tidak boleh makan di sana. Karena remah-remah itu nanti akan jatuh ke lantai, nanti akan membusuk dan menjadi mikroorganisme yang
berbahaya untuk batu candi. Jadi bisa membuat batu candi teropos. Yes. Laptop ini Pak, saya ambilkan. Terus dia lagi nggak bisa. Oh nggak bisa. Sambil masuk saya. Terus kalau buah-buah juga nggak boleh. Yang boleh di atas candi itu yang bisa ditoleransi cuma air putih aja. Kalau buah-buahan misalnya seperti dulu kan boleh tidak dilarang gitu makan di candi. Jadi banyak dulu yang bawa buah-buah seperti salam, jeruk, itu biji-bijinya itu gelinding ke sela-sela batu candi, terus nanti jadi tumbuh di situ pohon kecil-kecil tuh tunas-tunas jeruk, terus salam, itu makanya tidak boleh makan di candi, nanti bisa mengotori batu candi, masuk ke sela-sela, dan ketika dicabut nanti bagian dari batunya itu terangkat, misalnya lapisan tipis atasnya nanti terangkat tercabut bersama akar-akar tumbuhan itu. Terus teman-teman pemeliharaan di sini juga agak susah karena batu candi itu kan cuma disusun-susun seperti puzzle, itu tidak pakai rem gitu ya. Jadi kalau mau ngambil sampah-sampah di sela-sela itu agak susah, jadi batunya harus diangkat dulu semuanya, diambil di bawahnya itu memang ada saluran. Jadi kalau banyak sampah-sampah kecil-kecil masuk itu untuk membersihkannya susah, jadi makanya nggak boleh makan di candi. Kalau air putih boleh, karena kalau di candi kan tinggi, nanti naik capek, nanti daripada pingsan ya harus sambung air putih gitu ya. Nah, apalagi ya? Berarti itu kalau yang rencana nggak boleh naik itu bisa selamanya tidak boleh naik. Ya kebijakan itu nanti tergantung nanti dari atas, dari pemerintah atasnya, nanti dari pemerintah pusat keputusan untuk itu bisa jadi dibuka, bisa jadi ditutup, jadi kita tunggu aja. Hal yang paling penting ya kita belajar dari candi aja, nggak perlu minjak-minjak candi, tapi bisa dari sekarang kan bisa lewat virtual. Kami di sini sudah banyak sudah punya semua fotonya, termasuk yang relief yang tertutup batu candi itu kami sudah kita sudah punya dokumen-dokumen fotonya dari zaman Belanda. Jadi Candi Borobudur itu sebenarnya aslinya awalnya itu bentuknya nggak seperti sekarang. Itu zaman dulu tuh ada perubahan struktur ketika pembuatannya. Jadi sempat agak ramping bagian bawahnya, tapi karena seperti akan ada runtuh dari atasnya, itu ditambah lagi blok-blok batu di pinggiran-pinggiran itu untuk menambah. Nanti kita bisa lihat di salah satu sisi di candi itu ada blok-blok batu yang tambahan, yang sekarang itu dibuka supaya bisa lihat dalamnya itu reliefnya seperti apa. Itu nanti teman-teman bisa lihat. Kembali lagi ke yang boleh dan tidak boleh dilakukan di candi. Coret-coret juga tidak boleh ya. Coret-coret menggunakan spidol, menggunakan tip X, menggunakan apapun itu nggak boleh. Makanya kalau masuk lewat pintu taman wisata itu nanti diperiksa tasnya. Jadi nggak boleh ada yang membawa yang benda-benda yang bisa berpotensi untuk mencoret-coret candi. Dulu ya pernah ada yang anak-anak sekolah yang mencoret-coret itu, kemudian ya dari pemeliharaan kami ya untuk mendidik anak-anak itu suruh bersihin sampai bersih. Nah ternyata untuk membersihkannya itu sulit sekali, jadi butuh waktu lama dan butuh cara-cara tertentu, jadi sampai anaknya itu nangis, kok susah gitu lah, kan dia sendiri yang ini kan yang mencoret-coret. Jadi untuk memberikan pelajaran kalau mencoret-coret candi itu nanti bisa merusak batu candi, mengurangi keindahannya, kemudian ya susah dibersihkan. Oh ya, Agak berat. adik-adik paham ya yang disampaikan, paham ya? Mohon maaf, ini tapi seru karena kami pun juga tertantang untuk mencari kalimat intonasi yang harus benar-benar dipahami. Kelas berapa ya? 5. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yuk, anak-anak, siapa yang mau tanya? Nanti Itu apa ada manfaat kita ke candi apa yang bisa? ya manfaatnya apa sih kalau kita ke Candi Borobudur? Jangan-jangan nanti ini atau ketemu siapa?
Iya. Katolik. Nanti jangan-jangan kalau ngajarin Borobudur dari Katolik berubah jadi Buddha nanti agamanya gitu kan. Jadi kita kesini untuk yang pertama menghargai warisan nenek moyang kita. Jadi ini kan bukti peradaban pada waktu itu ya. Yang kedua, ini kan menjadi bagian dari aset ekonomi, ya kan? Sekitar kita ini cukup ramai, banyak orang wisatawan datang, juga salah satunya daya pikirnya adalah salah satu kerusakan yang biasanya timbul ini kayak gini adik-adik nih, lihat nih. Ini kira-kira buat apa ini? Dipegang. Bukan. Hampir. Selain dipegang, ini Mbah Kakung atau Bapak. Mas Harit. Iya. Oh. Kalau berangkat ke sawah mau cari rumput, lengasah neng nggon watu candi. Jadi lama-lama itu banyak sekali yang di sana juga. Maka harus diselamatkan. Kita itu kaya sekali, sehingga perawatannya berbeda. Kalau negara lain menemukan candi langsung diekspos, langsung diundang wartawan, tapi kalau kita nggak cukup duit untuk satu candi dikasih satu satpam siang malam hari, siangnya juru pelihara, enggak. Duitnya jelas nggak mungkin, jadi harus disimpan di sini. Yuk kita ke sana. Ini ya. Nah. Adik-adik, ini adalah miniatur dari bangunan suci. Ini adalah miniatur dari bangunan cagar budaya yang berada di pinggir laut. Nah, sekarang kan beritanya sedang heboh ya, Semarang banjir begitu. Kenapa? Karena yang harusnya ditanami mangrove malah ditanami semen ya kan, jadinya banjir. Ini ini ceritanya, ini air laut ceritanya. Jadi bangunannya ini dari mulai yang cuman ditumpuk-tumpuk saja, terus dikasih ada kapur, ada semennya, terus ada yang sudah lengkap seperti ini bangunan modern. Di sini dikasih air dengan kadar garam yang jumlah garam yang ada di air itu sama dengan air laut. Terus ini dicari bagaimanakah kapilarisasinya. Tahu kapilarisasi? Masa belum tahu kapilarisasi? Gaya kapiler air naik. Nah, ini bagaimana? Terus air garam itu ternyata juga cukup berpengaruh terhadap kerusakan benda-benda cagar budaya seperti ini. Itulah kenapa biasanya kalau motor sembarangan di sini kurang laku karena keropos ya Mas ya. Banyak sering kena air laut. Yuk lanjut. Adik-adik, ini candi baru. Candi ini belum lama, paling sekitar 20-30 tahun. Jadi candi ini boleh dirusak, dalam arti ini boleh ditumbuhkan lumut dan sebagainya. Ini hanya untuk sarana penelitian saja ya, karena kita sering diprotes oleh UGM, mosok pendidikan merawat candi pakai batu asli. Nah, kalau ini kan ini aman. Ini dulu sebagian dikasih waterproof, nanti air, jadi malah kulitnya mengelupas. Wah, ini kayak di rumah sakit ya. Ada infusnya. Jadi adik-adik, ini infus ini dipergunakan untuk memberi nutrisi, jadi memperkuat kepada
batu-batu yang retak seperti ini. Jadi kalau batu-batu yang kira-kira, nah ini kan juga retak ya. Ini kalau di aslinya sana ini dikasih nutrisi ya kayak kalsium lah begitu, kalsium pada batu biar mereka rekat kembali, jadi kuat kembali. Enggak cuma tulang manusia saja, tapi ini pun juga diberi infus. Terus adik-adik sekalian, ini miniatur dari Candi Pawon di Burjonalan sana. Nah kemudian ini yang menarik adik-adik, kayaknya kan cuman biasa ya, ternyata di dalamnya itu banyak sekali terdapat penguncinya. Ini namanya ekor burung. Jadi ekor burung kan gitu ya, mekar begitu. Nah ini namanya ekor burung. Etok-etoke, pura-puranya. Ini adalah batu asli, terus ini batu baru. Jadi jika ada gempa, maka yang rusak adalah penguncinya ini, yang rusak ini. Tapi batu aslinya tidak rusak, ya. Jadi luar biasa. Ini juga. Ini sini, kamu sini. Maju sini ya kamu sini. Dibongkar, buka pelan-pelan. Batunya taruh situ. Oh ternyata juga ada tuh. Diambil batunya. Taruh sini, taruh samping sini. Terus itu dibongkar, taruh atas, bebas. Oh ternyata juga ada penguncinya seperti itu, diambil. Tunjukkan ke teman-temannya. Nah, ini yang cewek juga nanti protes. Hadap sana kau. Ya, jadi batunya ada penguncinya. Ya. Oke. Jadi apa ya? Interlocking. Oh pinter kamu. Nah, ada yang mau coba bongkar pasang, silahkan nyoba. Oh ternyata penguncinya seperti ini. Pegang-pegang silakan. Ayo yang cewek itu maju sini. Ya, oh, awas pecah. Ya. Ternyata Kok kayak TC, nah, lek gawe piye bro ya? Lek gawe iki lho. Muyir. kalau sekarang mudah digergaji kan. Nek biyen. Terus adik-adik sekalian, ternyata ada lagi yang juga cukup menarik. Ini duduk pun kuat, padahal di bawahnya kan tidak ada penyangganya. Yuk, boleh praktek lagi yuk, maju lagi. Ikuti Pak Murah kayak gini, lihat dulu. Ternyata ini ada takian namanya. Ada namanya ini. Ya, ini ada penguncinya ternyata. Ya, silahkan. Tapi hati-hati wong berat. Ya, jadi batunya mengunci satu sama lain sehingga kalau mau jatuh dia tersangga oleh ini. Luar biasa. Ini juga, ya kan? Ya, jadi saling mengunci. Kalau ini candi, ini kan batu andesit toh, batu dari Gunung Merapi. Kalau ini dari apa? Batu bata toh? Ini memang tidak terawat karena memang ini candi baru, jadi tidak dirawat, tidak apa-apa, hanya untuk edukasi saja. Ini merekatkannya gimana kalau ini? Nggak ada penguncinya toh? Ini pakai semen juga waktu itu. Semennya dari apa? Dari batu bata ini sendiri. Jadi dikasih air, ya, kasih air, terus digosok. Nah hasil penggosokan ini, kan dia kan jadinya ada yang mengental, jadi kayak adonan tuh toh, kayak semen, terus dibiarkan kering. Nah
setelah biarkan kering kan ini jadi ngelem. Masuk akal? Masuk akal. Nah, ini konon miniatur candi Jawa Timur dan Muara Takus di sana di Sumatera. Oh, ini juga bisa jadi gambaran ketika Candi Borobudur ditemukan kondisinya ya gini, tertutup semak-semak atau ada tanah-tanah sedikit. Jadi ketika pemugaran atau perbaikan itu dibersihin. Jadi orang Belanda dulu melibatkan masyarakat lokal sini sekitar 200 orang untuk membersihkan Candi Borobudur yang tertutup semak-semak kayak gitu. ada pertanyaan? Berarti nek Sawah-sawah. zaman dulu itu berarti teknologi apa? Teknologi sederhananya cukup lumayan maju sana Pak ya. Iya Pak, dan lupanya zaman itu menurut saya mundur karena Oke. ukurannya keramaan lingkungan. Keramaan lingkungan. Sekarang kan semua di semen jadi Semen. sudah mati semua. Menemukan itu loh. Kayak bagi saya sendiri baru tahu kali ini. Ternyata bisa gawe bro, mundur. Dan saya juga baru tahu ini kalau di Kenalan ada SD apa? Kan SD Kenalan tuh. Iya, tahu saya Kak sini sama Kerobatur itu. Sebelum pandemi kan sudah sering kesini sebenarnya tiap tahun. Darbe Candi nama mulai caranya. Halo? Darbe Candi. Nek ini berlaku di setiap batu bata bisa Pak sebetulnya ngelem model ngelem kayak itu. Iya. Cuman kalau sekarang kan capek. Gosok. Iya. Biasanya digedokrin mau digini kan yuk campur air terus bisa jadi Yang ramah lingkungan tuh Pak, yang penting gitu. Oh, danau ini dulu di sini. Iya, danau purbanya Oh. ini. Nah, sekarang itu pemerintah itu apa ya, mengeluarkan undang-undang yang tidak memperbolehkan ada bangunan apapun di sawah ini. Kalau yang itu nggak tahu, berarti itu melanggar. Ya Mas Murah. Iya, Karena melanggar. itu berarti melanggar karena sawah purba ini tidak ada pembangunan, jadi 0% pembangunan. Jadi sampai adik-adik ini nanti dewasa, selama undang-undang dari pemerintah itu masih ada, masih berlaku, ini nggak boleh ada apa-apa untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau misalnya di sini semua nanti ada misalnya banyak hotel atau restoran, ini kan udah beda lagi nih. Borobudur nanti jadi kota, sudah tidak alami lagi. Jadi Boro Resto dong. Iya. Berarti dari cerita yang dari sejarah itu danaunya di sini berarti ya? Iya, kalau dilihat dari atas, dari misalnya pakai drone atau dari pesawat itu kan aliran danau purbanya itu kelihatan. Sampai Tadi ke Progosan atau? Iya, Atau? iya. Jadi adik-adik, Anda bisa bayangkan Anda hidup di Kenalan, di Borobudur itu kan sejuk. Karena banyak sawah, banyak pohon, banyak air. Coba kalian ke Jogja atau ke Magelang. Semuanya semen kan di sana. Lebih panas. Ya, itulah nanti juga selain kualitas hidup kita, pokoknya adalah kelestarian batu-batu Candi Borobudur juga penting. Kalau ini tidak ada air, selesai nanti. Iya. Oke, kita ke Candi sekarang, Mbak. Oke, yuk kita ke Candi. Iya, jalan. Nggak kelihatan ya candinya. Besok gawe bro, nandur bro. Kilo lagi gawe kunci-kuncian kilo. Ya carane gawe. Aneh. Hah? Pinter lah wong biar ke sana. Apa? Ayo. Berarti pinter wong biyen atau pinter wong saiki, Bro? Pinter wong biyen atau pinter wong saiki? Ya tau, waktu semuanya itu alatnya biar gak bawa coba bayangke. Nek gawe kunci mau lho. Hah? Ayo nek gawe watu sing kunci mau, yo biyen iki alatnya kok apa coba? Nek sik lak ono graji, nek biyen. Hah? Aja enak ae piye wong watu ya. Iya. Hah? Ya dipikir-pikir.
dia satu keluarga sama kelapa, sama palem botol dan sebagainya. Jadi keluarga namanya palmea. Palmea itu ya seperti kelapa, cuman karena evolusi mungkin kurangnya nutrisi, kurang air dan sebagainya, maka tumbuhnya ada yang kecil-kecil, ada yang besar seperti kelapa. Yuk lanjut, kita naik 61 tangga. Nanti kowe orang geliaran dhewe, tak tinggal jopong kok. Ah, Kenapa kita lewat sini? Karena Amora akan menjelaskan ini namanya adalah pohon putih. Ini pohon bersejarah dalam agama Buddha. BODHI, ini pohon bersejarah, pohon suci. Jadi ceritanya dulu Pangeran Siddhartha itu bertapa di bawah pohon Bodhi seperti ini, dan dia sering ketemu orang di bawah pohon. Terus lama-lama dia bisa berkembang menjadi sebuah komunitas, menjadi banyak orang. Jadi adik-adik, pohon Bodhi ini satu keluarga sama pohon beringin. Dia tahu pohon beringin? Jadi pohon Bodhi ini satu keluarga sama beringin. Nama latinnya ini Ficus religiosa. Kalau pohon beringin itu Ficus benyamina. Jadi adik-adik, pohon ini akarnya lebih panjang dari tinggi pohon. Jadi akarnya panjang sekali. Awas, kasih jalan, ada yang lewat. Monggo-monggo silahkan. Nah, terus pohon ini dulu dimitoskan ada penunggunya, bener ya? Oh, waduh, besar beringin marahi ini. Jadi dulu adik-adik, pohon ini dia banyak mengikat air, sehingga dia harus dijaga. Maka agar tidak dipotong, agar tidak ditebang, dibuatlah mitos bahwa pohon ini banyak penunggunya. Intinya agar orang tidak menebang pohon. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini yang di atas ini juga pohon pohon Bodhi juga. Ya. Jadi adik-adik sekitar Borobudur ini, awas kasih jalan. Pepohonannya diusahakan buahnya itu buah yang berbiji berat, karena kalau berbiji ringan nanti bisa tumbuh di sela-sela batu, karena bijinya itu kan kecil-kecil, nanti bisa terbang dan tumbuh di sela-sela batu. Oke. Kecuali pohon Bodhi. Pohon Bodhi ini jika bukan pohon suci, maka pemerintah tidak mengizinkan tumbuh di sini, karena buahnya kecil kayak talok kersen itu, kemudian kering nanti bisa tumbuh di sela-sela batu. Oke, yuk kita jalan lagi. Ada yang tahu ini pohon apa? Bentuknya, daun mudanya seperti apa itu? Ada yang tahu Hanggersif? Sapu tangan. Ini namanya pohon sapu tangan. Ya. Buahnya bisa dimakan. Jangan pernah makan. Belum pernah. Pas jangan pun nanti ada mosok. Ini di tempat kita banyak kok buah. Apanya yang bisa dimakan? Buahnya. Buahnya seperti apa? Tahu corop ikan, Bu? Makanan corop ikan itu. Nah, corop ikan itu dibelah, jadi bentuknya seperti itu. Disigar. Berarti ini bisa berbuah. Ya, ini bisa. Ini pohon sapu tangan ini. Ini buahnya. Bukan. Baunya itu agak menyengat, jadi ini untuk penakut tikus katanya. Untuk caranya tikus dilempar dari sini.
Nah ini adik-adik, ini adalah buah dari pohon bodi tadi. Wah, cilik banget. Ya. Kayak ini beringin. Bawah tuh coba diambil tuh. Ada tuh. Itu bisa Oh. tumbuh, Kak. Iya. Ini di dalamnya kan nih. Kayak biji beringin, Pak ya? Iya. Sama Pak. Memang ini satu keluarga. Beringin sama bodi ini kan satu keluarga. Jadi ini di dalam buahnya itu bijinya banyak sekali. Nah kadang-kadang kering, terus terbang sampai ke candi dan tumbuh di situ. Itulah kenapa saya tadi sampaikan jika pohon ini bukan pohon suci, pemerintah tidak mengizinkan tumbuh di dekat sini karena membahayakan kelestarian. Boleh kalau mau nanam adik-adik, ditanam di bawah aja ya. Di sekolah tuh udah ada, Pak. Sudah. Sudah. Siapa tahu di rumah mau nanam. Ya cuman belum tahu ternyata punya biji, saya belum tahu, baru tahu kan ini. Kalau bisa nanamnya di pot, jangan di tanah nanti. Iya kuwi, sing bunter-bunter ki lho, kaya talok ki lho. Oleh-oleh. Iya kuwi. Ayo tandur, kisar ki lho, Bro. Dor, sarkan ke dor. Tandur nggon belikmu ki lho. Tandur nggon belik. Wes semuanya cukup. Wes. Nah, terus diwadahi plastik kok di apa? Ndak hilang. Wadah tempat sampah. Di ilang-ilang pas dibuntel kertas sana, Bro. Tandur ngisor omahmu kan lho, nggon belik kan lho, Bro. Hah? Iya toh? Didedel sik. Didedel sik. Yang depan yang penting ini Pak. Harus copot. Hadapnya ke arah sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Wes. Wes. Oke. Masih ingat kenapa dulu ditutup? Ayo. Tadi itu loh. Yang stupannya gambar kuning terus jadi biru itu loh, masih ingat? Karena tandinya akan longsor. Jadi adik-adik sebenarnya di dalam sana, masuk ke kanan sana sampai ke kiri sana itu masih ada gambar. Totalnya ada 160 gambar. Satu gambar satu bingkai cerita seperti itu. Cuman sayang dulu ini harus tertutup oleh ya batu-batu ini untuk menyangga agar candinya tidak Roboh. Oke. Jadi ini apakah ini batu-batu baru? Ya, tetapi oleh generasi ketiga, generasi terakhir. Samaratungga, Balaputra Dewa dan Pramudiyawardhani. Pramudiyawardhani lah yang kemudian memasang batu-batu baru ini agar candinya tidak longsor. Nah, yuk geser sini. Ini menceritakan tentang masyarakat Jawa kuno pada waktu itu. Ini yang di tengah ini kan dikerumuni banyak orang. Jadi ini makhluk sosial, kita itu saling membantu, saling menolong satu sama lain karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi ini ada seorang
remaja, dia sedang sakit. Akhirnya semuanya mengeruyuk itu mengeroyoki, tapi nilai positif di situ. Ada yang mijet, ada yang nyuapi makanan, ada yang menumbuhkan obat untuk diminum seperti itu. Nah, ini jadi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Geser lagi. Nah, ini kehidupan masyarakatnya menyimpan makanan di dalam tungku-tungku kayak kendi misalnya, seperti itu. Terus pohonnya ya macam-macam, ini kayak pohon jambu, ini jambu darsono misalnya, itu ya daunnya kayak gitu. Kalau ini sukun. Nah, ini pohon sukun, terus yang sebelah sana itu jambu darsono. Yuk geser terus pelan-pelan, geser lagi. Nah, ini kehidupan masyarakat pada waktu itu, kumpul-kumpul. Kalau ada tamu ya disuguhi minuman. Ini dalam teko-teko seperti itu. Ada yang merokok juga, dulu sudah ada rokok ya. Nah, adik-adik, di depan Pak Murah ini ada seperti angka 8 ya. Itu tulisan Jawa kuno bahasa Sanskerta, membacanya adalah Wirupa. Wirupa itu artinya wajah buruk, wajah jelek. Jadi dulu ditulis judul, kemudian baru dipahat. Jadi pemahatannya setelah terpasang di sini. Jadi wajahnya jelek-jelek, orang suka bergosip. Kelihatan tuh, nggih? Duar-duar kayak lambe. Jadi kalau kalau ekspresinya nggak mantep sampai nggak duar, itu nanti isi beritanya tidak tersampaikan dengan baik. Maka pakai ekspresi tak kandani loh, tak kayak jengkel ke tenan. Ini gosip itu kalau sampai orang yang baik, dulu orang baik itu ciri-cirinya salah satunya adalah berjenggot. Orang-orang dulu berjenggot. Ini ekspresi wajah mereka biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka lebih bijak, lebih tenang dalam menghadapi gosip. Maka itu wajahnya kelihatan biasa-biasa. Tapi kembali pada orang-orang yang kadang-kadang memang dasarnya perilakunya kurang baik, sehingga dia juga nih ya, gosipnya sampai duer-duer. Nah, adik-adik, kelihatan nggak itu di dalam sana, di sebelah kiri itu, kiri bawah itu ada gambar orang duduk, kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam sana itu masih ada gambar ya. Totalnya tadi ada 160 gambar, jadi 160 itu melingkari tarikan. Nah, sayangnya harus ditutup dengan batu-batu ini untuk menyangga agar tidak rusak. Kayak bebas sih kan? Kayak bebas pas Smackdown mas ya? Iya, salah satunya. Di atas itu menceritakan cerita utama, namanya Lalita Vistara, artinya jogetan alam semesta, menceritakan tentang biografi Buddha sebagai biografi Pangeran Siddhartha itu sebagai orang yang pertama kali mencetuskan Buddha. Sebenarnya ya ada 10 lantai. Sedoso, dasa, bodhisattva bumi, 10 tingkatan untuk mencapai pencerahan tertinggi. Dibagi juga dalam 3 gambaran kehidupan, kama dhatu, rupa dhatu, dan arupa dhatu. Kama itu ini keinginan, jadi manusia itu masih diliputi oleh keinginan terus menerus. Terus di atas nanti rupa dhatu, dunia rupa, itu seperti transisi, orang sudah mulai berubah, sudah mulai berpikir tentang kehidupan yang akan datang. Terus atas sendiri itu sudah tidak ada relief, berarti A itu kan tidak, arupa itu tidak berubah. Kalau A, oh ya, stupa-stupa itu paling atas sendiri. Oke. Itulah kenapa tadi kita ke kantor dulu lihat ilustrasinya. Kalau langsung ke sini kan nggak bisa membayangkan. Nah, adik-adik, batu-batu itu dulu untuk menutup relief ini, untuk menyangga tadi kan. Terus Belanda kan penasaran, tadi apa? Oh, cuma gambar manusia gosip gitu. Tapi sudah terlanjur dibuka, sudah dibuka. Iya. Jadi dulu nempel di sini. Pak, tadi Lalita apa? Lalita Vistara. Vistara. Lalita Vistara itu jogetan alam semesta, Dance of Universe.
Yes. Alam semesta itu bukan alam ini, tapi diri kita sendiri kan Pak. Jadi gejolak terbesar kan ada dalam hati kita. Itu joget ini. Iya, tanah Borobudur itu. Kayak di sini misalnya Harpa, terus nanti di Lombok Sasandu misalnya, terus di mana apa. Barat ini kan ditunjukkan itu musiknya. Berarti sudah dapat penjelasan lengkap ini. Ndek omah lho Pak, nang ndek omah. Enggak sih, Pak. Oh, nggih. Dek omah napa omah budut? Nang ndek omah ta ya saya ya. Ke omah itu Enggak tahu ya? yang Dek omah sini sebelah timur. Heeh. dia yang Bukan di Jowahan. Masuk Makmur bukan. Bukan. Dek omah kan namung wingking gereja niku to. Ah nggih. Nggih. yang satunya yang kalau sini Anu, anunya Lipan. yang sini kan Tok Songo. ya yang tempat ininya Gunung. ya perempuan itu omah gitu ya. Ayo saya. Stop. Mas. Eh, Ada, kalian sering nonton Upin Ipin? Gurunya siapa namanya? Yasmin. Nah ini namanya itu berasal dari pohon ini. Ini namanya pohon Yasmin, pohon melati. Harum sekali. Ya, ini apa namanya? Ini untuk campuran teh biasanya. Ya. Jadi kalau minum teh campurannya adalah ini. Tapi kalau kebanyakan nggak enak karena tehnya jadi harum banget. Yasmin. Ya, siku melati. Ya, ini pohonnya ini. Ya. Iya, warnanya, ukurannya juga beragam. Apalagi kalau kering sudah mengecil. Wah, ini. Oh ya. Itu juga pohon apa? Kemuning toh? Ya, pohon kemuning. Dalam mitologi Cina ini cuma mitos ya. Barang siapa lewat di bawahnya terus kejatuhan itu bisa hoki katanya. Cuman kalau sekarung ya oke, yuk jalan lagi, mari. Nggak cantik. Apa yang tahu mana yang lebih cantik? Kan mami iya kan mainnya. Kan udah ada mami. Iya, karena gempa. Jadi adik-adik, bu gurunya bertanya kenapa kok kepalanya banyak yang rusak. Ini bukan lagi kerimbat ke salon, tapi ini sebagian besar karena dulu terjadi gempa. Dan bom itu ya? Ya, Pernah ya? Ya ada pernah bom terjadi itu. gempa tahun 1006 itu kan selain letusan Merapi juga terjadi gempa besar. Memperbaiki gitu susah ininya Pak. Iya, karena kan tadi ada foto penyambungan kepala Buddha tadi Bu. Jadi itu luka antara leher dan kepala itu harus sama. Luka, ukuran, dan juga ini warnanya. Jadi untuk menyambungkan batu itu harus pas antara warna, lingkar ukuran sama lukanya harus pas. Ya. Ini jumlah patungnya kan ada 504, sekitar 280 yang rusak karena gempa, letusan gunung, dan oh iya Bu, dan 800 tahun tidak berpenghuni itu kan, jadi tidak ada yang merawat malahan. Sing dulu pernah kena bom itu sing arah mana Pak? Kan pernah tahun Ya, 2000 tahun 900 berapa itu? 1985. Iya itu. Itu ada 9 stupa yang rusak ya? karena ledakan bom, ya. Tapi bisa diutuhkan lagi, bisa dikembalikan lagi. Berarti kalau ada gunung yang meledak itu kena Borobudur. Nah, kalau
Merapinya kan ada di sebelah timur. Jadi kalau terjadi letusan Merapi, yang langsung kita cari pertama adalah arah angin. Anginnya kemana? Ke utara. Oh, ya berarti Borobudur aman. Tapi kalau misalnya anginnya ke barat, secara otomatis kita harus segera mempersiapkan. Maka masyarakat sekitar juga banyak yang ikut sering latihan bagaimana jika ada letusan. Jadi kita bareng-bareng ke atas bawa terpal itu plastik-plastik untuk menutupi stupa-stupa di atas termasuk lantai-lantainya agar nanti bisa segera ditutupi agar batu-batunya bisa diminimalisir untuk agar tidak terkena letusan itu. Karena di dalam abu tadi terdapat apa? Ayo, apa? Di dalam abu Merapi terdapat belerang. Terus disemprot pakai Soda. baking soda. Nama latinnya apa? Natrium bikarbonat. Iya. Iya, pastinya tahan panas. Dan itu bantuan dari pemerintah Jerman. Berarti sama kayak aluminium. Kalau itu yang ditutup hanya stupanya pas. Stupa sama lantai. Tapi yang lain nggak ditutup. Enggak, karena kalau dinding-dindingnya ditutup nanti mah bahaya bisa rubuh. Oke, stop dulu. Adik-adik, sebenarnya patung singa ini satu pasang. Ini pejantannya, sana betina. Patung singa pejantan itu rambutnya gondrong. Kalau gondrong singa itu berarti dialah pejantan. Nah, satunya itu betinanya di sana. Itu sekarang ada di Museum Nasional Thailand. Kenapa? Karena tahun 1871 Raja Thailand datang ke sini. Dia memberi oleh-oleh patung gajah diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sekarang berada di depan Museum Nasional Jakarta. Nah, pada waktu pulang kan nggak enak, mosok sudah dikasih oleh-oleh pulangnya nggak bawain. Akhirnya dibawain beberapa patung dari sini termasuk patung singa itu. Jadi patung singa itu sekarang ada di Museum Nasional Thailand. Bagian dari sejarah. Ya. Ini yang belum dikit sama burung elang yang mau dimakan itu sudah ada di sini, Pak? Udah dibuatkan juga, Pak. Ini mbak-mbaknya dari Universitas Tidar, mereka mencari relief burung ya. Iya, Pak. Burung pada Candi Borobudur. Terus, besok hari Kamis atau Jumat itu dari LIPI. Dari LIPI itu mereka mencari relief tumbuh-tumbuhan. Maka tadi saya bisa cerita itu pohon sukun, jambu darsono juga dari mahasiswa seperti ini. Jadi belajar bersama malah jadi paham. Ini apa? Iya. Nek ini diamati saka Suralaya ka wis ketok rada cocok nganu ya. Miring. Nggih. Nek Karena sing Suraloyonya kan sana. sana, heeh. Nah, yang miring memang sebelah sini. Heeh. Ketok miring, miringe ketok rada ke arah ngene iki. Iya. Tahun nek biyen-biyen ki rung pati tapi nek semakin rene ki semakin ketok le miring. Ini kita ke ini Pak. Dalam Turun. enggak, kita istirahat dulu. Baru jam 11. Sin. Pohon kenari. Yuk, kita istirahat di mana? Mau duduk di rumput boleh. Di bawah pohon ini boleh, tapi bahayanya kalau di sini bisa Tiban. runtuhan ini.
Jadi adik-adik ini adalah pohon kenari. Ini adalah pohon kenari. Ini pohon kenari ini sama dengan salak dan juga vanili. Mereka harus pasang, harus ada yang membuahi. Tidak bisa kayak pohon mangga itu kan satu pohon itu sudah berbuah saja. Tidak perlu adanya pembuahan. Kalau ini harus pasang, maka ini betinanya ceritanya. Kalau yang ini pejantannya. Jadi itu berbunga terus. Kalau yang ini berbuah terus sepanjang tahun ini berbuah terus. Pernah tahu makan kenari adik-adik? Belum pernah. Masa kalian masa makmur nih Bu. Jadi tidak pernah gerangsang ya. Tiwole jarang kenal ya, Pak. Gatot ra ngerti. Oke. Mbak. Lagi mulai. Itu. yuk sini ambil satu. Sini. Oke, sebentar. Caranya begini. Belum pernah dong. Wah, jenengan senom berarti. Coba. Ini ada dua kulit. Ini kulit terluar. Ini seperti kelapa. Ini kulit paling luar. Ini tidak bisa dimakan, tapi dia lunak, bisa pakai tangan bisa. Tapi kalau yang dalamnya ini seperti batok kelapa, keras sekali. Harus pakai nih. Terus ini pun di dalamnya juga ada yang rusak. Tidak bersih. Gur kaya kertas atau ya kaya kuaci. Nah, iya. ini seperti kuaci. Yang dimakan di dalamnya. Iya, dalamnya lagi nih. Jadi yang dimakan itu putihnya, Bu. Kalau ditutup pakai kuku atau pakai apa, nggih. Silakan. Nih, hati-hati sini. Ini malah cuman kayak ngulek bawang kayak gitu. Harus keras.